Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Kesempatan pada pagi hari ini, kita ketemu kembali lagi dengan mapel IPS. Anak-anak, mari kita mulai dengan materi kehidupan bangsa-bangsa Indonesia di masa Hindu-Buddha. Sekali lagi mohon anak-anak untuk memperhatikan media pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama yaitu tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Mohon anak-anak memperhatikan adanya gambar-gambar tersebut. Nah, itu ksatria. Nah, itu. Kemudian satu lagi. Dari penampilan gambar-gambar tersebut itu menggambarkan adanya kehidupan bangsa Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Selanjutnya anak-anak, kehidupan masa Hindu-Buddha di Indonesia, kita akan mempelajari atau melihat adanya peta. Dalam peta itu terdapat adanya rute bangsa India masuk ke wilayah negara Indonesia yang mana akan menyiarkan atau memasukkan budaya Hindu dan Buddha. Berikutnya anak-anak, yang berikutnya tentang proses masuknya Hindu-Buddha di negara Indonesia, di mana masuknya Hindu-Buddha di negara Indonesia melalui beberapa teori. Di antaranya ada teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, teori Sudra, dan yang kelima adanya teori arus balik. Nih. Berikutnya, mari kita perhatikan satu persatu, yaitu tentang teori Waisya. Di mana teori Waisya itu dikemukakan oleh N.J. Crum. N.J. Crum berpendapat bahwa teori Waisya masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang dari India. Dalam teori Waisya ini sangat mudah sekali pengaruh agama Hindu-Buddha diterima oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Itu dikarenakan perdagangan merupakan salah satu kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya anak-anak, yang kedua yaitu tentang teori adalah teori, selain ada teori Waisya, yang kedua adanya teori Ksatria. Teori Ksatria. Ya, teori Ksatria yang kedua. Teori Ksatria yaitu teori yang dikemukakan oleh 5 tokoh. Antara lain yang pertama adanya R.C. Majumdar. Kemudian yang kedua adanya Mukherjee. Yang ketiga F.D.K. Bose. Keempat adalah J.L. Mons. Dan yang kelima adalah J.J. Burke. Itu tokoh yang mengemukakan adanya teori Ksatria.
Dalam teori kesatria anak-anak, pengaruh agama Hindu-Buddha masuk ke negara Indonesia itu dibawa oleh golongan prajurit atau golongan kesatria. Sekali lagi, teori kesatria itu menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan prajurit dan golongan kesatria. Dasar yang mempengaruhi adanya teori tersebut yaitu yang pertama, prajurit atau kesatria Indonesia yang kalah berperang meninggalkan daerah menuju lainnya, termasuk ke Indonesia. Kemudian dasar teori kesatria yang kedua yaitu adanya kekacauan politik di India menyebabkan prajurit atau kesatria melarikan diri akhirnya sampai ke wilayah Indonesia. Teori yang ketiga, para bangsawan India sengaja datang ke Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan penduduk Indonesia. Dan dasar teori yang keempat yaitu adanya perselisihan di negara Indonesia. Itu anak-anak merupakan salah satu contoh prajurit atau kesatria dari negara Indonesia yang mau menuju kesatria dari negara India yang menuju ke wilayah Indonesia. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah teori Brahmana, di mana teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. van Leeuwen. J.C. van Leeuwen mengemukakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke negara Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Itu anak-anak salah satu contoh gambar Brahmana. Nih. Nah, ini adalah tokoh yang mengemukakan teori Brahmana. Beliau adalah J.C. van Leeuwen. Kemudian berikutnya yang keempat, teori Sudra. Teori Sudra. Di mana teori Sudra dikemukakan oleh von Weber. Beliau mengemukakan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Sudra atau dengan kata lain kaum rakyat biasa. Dasar yang digunakan teori ini adalah yang pertama, bahwa kaum Sudra menginginkan kehidupan yang lebih baik. Akhirnya apa? Kaum Sudra meninggalkan negara India dan sampailah ke wilayah Indonesia. Kemudian untuk dasar yang kedua, yaitu kaum Sudra sering dianggap oleh kaum buangan. Keduanya itu merupakan dasar teori dari teori Sudra. Tuh anak-anak. Nih. Lah, ini adalah gambar tokoh yang mengemukakan teori Sudra, yaitu von Weber. Berikutnya yang kelima adalah, ini salah satu contoh anak sebelum kita lanjutkan teori yang terakhir, ini adalah merupakan salah satu contoh kaum Sudra yang ada di negara Indonesia. Nih. Berikutnya, teori yang terakhir yaitu adanya teori arus balik. Di mana teori arus balik
dikemukakan oleh FDK Bos. Ya, FDK Bos. Inilah anak-anak tokoh yang mengemukakan teori arus balik. Dalam teori arus balik itu mengemukakan bahwa penyebaran agama Hindu dilakukan oleh kaum terdidik, yang mana kaum terdidik sering disebut oleh cracks. Nih, demikian anak-anak tentang penyebaran agama Hindu dan agama Buddha ke wilayah Indonesia itu memiliki adanya teori arus balik. Sekian dulu anak-anak. Bila mana ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya dan japri Ibu. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.